Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita ketemu lagi di sini untuk membahas materi yang baru lagi, yaitu mengenai barisan dan deret geometri. Oke, kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai barisan dan deret aritmatika ya. Untuk yang belum menyimak bisa disimak untuk barisan dan deret aritmatika. Oke. Linknya ada di deskripsi ya, nanti tinggal klik aja. Oke, langsung saja. Jadi kalau yang sebelumnya barisan dan deret aritmatika itu yaitu yang memiliki beda tetap. Nah, kalau geometri ya, yaitu yang memiliki rasio tetap. Ya, di garis bawahi rasio tetap. Oke, rasio itu yang seperti apa sih? Nah, jadi di sini angkanya langsung ya, 3, kemudian 6, 12, 24, titik-titik. Itu. Nah, di sini polanya apa? Nah, pola di sini ternyata 3 ke 6 itu apa? Ya, dikali 2 ya. 6 ke 12 kali 2. 12 ke 24 kali 2. Sehingga ini adalah rasionya. Berarti rasionya sama dengan 2. Seperti itu. Oke? Nah, tadi yang kita bahas di awal adalah barisan ya. Jadi barisan itu menggunakan simbol UN. UN ini adalah suku ke N. Nah, kalau kita baru mencari suku ke-1 yaitu 3, suku ke-2 yaitu 6, suku ke-3 12, suku ke-4 24. Nah, tapi kalau ditanya suku ke-10 bisa sih dicari, tapi harus menghitungnya agak lama ya secara manual. Apalagi suku ke-100, suku ke-1000. Nah, oleh karena itu kita menggunakan rumus UN. Jadi ada rumus UN untuk geometri sendiri yang rumusnya itu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Ya. Di sini ada penjabarannya. UN itu adalah suku ke N, jelas ya. Kemudian A di sini adalah suku awal atau suku pertama. Kemudian R di sini adalah rasio yang bisa dihasilkan dari U2 dibagi U1. Atau boleh suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Bu, bisa nggak kalau U4 dibagi U3? Bisa. 24 dibagi 12 yaitu 2. Sama ya, ini kan 6 bagi 3 juga 2, seperti itu. Kemudian N adalah banyak suku. Oke. Kemudian di sini kita akan coba satu soal dulu ya. Suku ke-10 dari barisan ini. Suku ke-10, nah berarti kita tinggal menggunakan rumus UN. Karena suku ke berarti U10 gitu. Rumusnya kita tulis dulu aja ya, A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, di sini A-nya, suku pertamanya berapa? 3, masukkan. Kemudian rasionya, tadi rasionya 2 ya. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Berarti 2. Kemudian N dikurangi 1. Nah, N di sini adalah yang diminta, U10. Tahu di sini UN dulu deh. UN ditanyakan U10, berarti N-nya juga 10 ya. Berarti 10 kurang 1. Sehingga 3 dikali 2 pangkat 9. Nah, kalau memang bisa, kamu paling enggak harus menghafal lah ya. Untuk 2 pangkat terkhusus sampai 2 pangkat 10. Pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai 2 pangkat 10. Kalau bisa hafal luar kepala ya. Nah, 2 pangkat 9 itu adalah 512. Kan kalau sudah hafal mah mudah gitu. Nah, 512 dikali 3 yaitu 1536. Oke ya, jadi hasilnya adalah 1536. Bisa? Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke deret geometri. Nah, karena yang dibahas adalah deret, maka simbolnya adalah SN.
Nah, kalau kamu ingat di pembahasan sebelumnya, UN itu kan kenapa ada pada barisan, karena unit. Kalau deret itu sum, maka SN gitu ya. Kemudian di sini ada contohnya, 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada bentuk penjumlahan ya, karena sum tadi. SN itu adalah jumlah n suku pertama. Kalau UN suku ke n. Nah, di sini kalau misalkan kita mau mencari S1 berapa? 3. Ya, S2 berapa? 3 tambah 6 yaitu 9. S3 berapa? 3 tambah 6 tambah 12 yaitu 21 dan seterusnya. Jadi ditambah-tambahkan dulu baru itu hasil dari S gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita diminta mencari S10 atau S20, nah itu kan harus dijabarkan dulu 10 bilangan, misalkan S10 berarti jabarkan 10 bilangan kemudian dijumlah seperti itu. Nah, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, sehingga di sini kita coba menggunakan sebuah rumus SN. Nah, tetapi di sini ada 2, nggak cuma 1, nggak seperti UN tadi ya. Karena bergantung rasionya. Ketika rasionya lebih besar dari 1, ya, artinya rasionya lebih dari 1 itu 2, 3, 4 dan seterusnya, kita gunakan rumus A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Tapi ketika rasionya kurang dari 1, artinya berbentuk pecahan ya. Jadi berbentuk pecahan, misalkan setengah atau sepertiga ya dan seterusnya, maka menggunakan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Seperti itu. Nah, kita akan coba untuk soal tentukan jumlah 8 suku pertama. Berarti jelas yang dicari adalah S ya. S8. Tapi kita jabarkan rumus SN dulu. Yang mana? Nah, untuk soal ini kan rasionya berapa rasionya? Rasionya adalah U2 dibagi U1. Berarti kan 6 dibagi 3 itu 2. 2 itu adalah lebih besar dari 1. Berarti kita gunakan yang atas ya. Berarti A dikali R pangkat N kurangi 1 dibagi R kurangi 1. Sehingga kalau kita diminta mencari S8, tinggal kita substitusi. A hanya tadi berapa? 3. Kemudian R rasionya tadi berapa? 2. Pangkat N. Nah, N-nya di sini 8 ya. Langsung saja kurangi 1 dibagi R kurang 1. Nah, tadi R itu 2, berarti 2 kurangi 1. Oke, sehingga 3-nya tulis ulang. Kemudian 2 pangkat 8 kurangi 1. 2 pangkat 8 berapa? Tadi kan 2 pangkat 9 kan 512, tinggal bagi 2 aja ya, yaitu 256. 256 kurangi 1. Nah, sehingga pernya ini 2 dikurangi 1 ya, jelas ya. Oke, sehingga 256 dikurangi 1 yaitu 255. Kemudian 255 baru dikali 3. 255 kali 3 15 16 765 ya. 195. Oke. Gimana? Ya, semoga paham ya. Silakan dipelajari pelan-pelan dan dipahami baik-baik. Oke, silakan untuk di screenshot terlebih dahulu ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita akan masuk ke contoh ya. Yang selanjutnya, contoh pertama. Diketahui 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah setengah ditambah dan seterusnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Nah, jelas dicari adalah S ya, karena ada kata jumlah berarti S. S berapa? S10. Nah, sehingga rumus yang dipakai yang mana? Kan ada 2 tuh ya. Nah, rumus yang dipakai adalah yang rasionya kurang dari 1. Kenapa? Karena di sini rasionya adalah U2 dibagi U1. 2 dibagi 4 yaitu 2/4 atau setengah. Jadi di sini rasionya
adalah 2/4 atau 1/2 ya. Berarti kita pakai yang rumus A dikali A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Ini ya rumusnya ya. Nah, karena yang dicari adalah S10, maka kita tinggal substitusi. A-nya berapa? 4. Kemudian 1 dikurang R-nya berapa? Setengah ya. N-nya 10. Langsung substitusi. Mungkin dikurang dulu ya. Dibagi 1 dikurang R-nya tadi setengah. Oke. Sehingga sama dengan ya. Gimana nih? Ya. Ini mungkin kita tertawa banget gimana ya. Yaudah, ntar dulu deh. Ini kita kerjain dulu ya. 4 saya tulis ulang. Nah, dalam kurung 1 dikurang, kan ini setengah. Setengah pangkat 10 itu adalah ya 1/1024 gitu ya, dibagi 1 dikurang setengah. Nah, 1 dikurang setengah itu cara termudahnya saya kasih tahu ya, ketika bentuknya kayak gini, 2 dikali 1, 2 dikali ke atas, kali silang. 2 dikali 1 kan 2, dikurangi 1, 1 berarti 1/2 kayak gitu ya. Ini kita ke samping aja ya. Jadi 4 dalam kurung. Nah, ini kan 1 dikurang 1/1024. Berarti 1024 kali 1, 1024. Dikurangi 1, 1023. 1023/1024. Per setengah kan? Nah, gitu deh. Nah, kemudian ini kita gitu deh. Kemudian kita hitung ya, berarti kan 4 dikali 1023/1024 kan dibagi setengah. Kalau dibagi pecahan kita jadikan kali, kemudian dibalik jadi 2/1 gitu ya. Nah, kemudian kita bagi, di sini kan 4 kali 2 itu 8. Berarti 4 sama 2 1023 ya. Tinggal kita hitung 1024 dibagi 8. 1024 dibagi 8 jadi 1, 8, 12, 1 ya. 8 4 kok jelek ya enggak ya. 1024 bagi 2 kan 5, 12 bagi 2, 256 bagi 2 28 ya. Oh, sorry, ini 2 ya, 22 ya, 128. Bentar. Masih aja ya, bisa diperkecil lagi, cukup sudah selesai. Oke, kemudian kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua, diketahui 5, 10, 20, dan seterusnya sampai ujungnya adalah 1280. Nah, di sini yang ditanyakan adalah banyak sukunya. Jadi dari 5 sampai 1280 itu ada berapa bilangan, gitu ya. Nah, di sini kan adalah barisan geometri. Dan suku terakhir itu disebut UN. Yang kita cari banyak suku adalah N, ya. Sehingga jelas kita pakai rumus UN. Nah, untuk mendapatkan N. UN itu kan A dikali R pangkat N kurang 1. UN sendiri adalah 1280. A-nya berapa? 5. R-nya, nah 10 dibagi 5. Ya, 10 bagi 5 yaitu 2. N kurang 1 tetap. Gitu ya. Nah, kemudian 5-nya ini kita pindahkan aja dan dibagi ya, pindah ke bawah jadi dibagi. Jadi 1280 dibagi 5. 1280 bagi 5. 2, 10, 28, berapa nih? 5 ya. 25, 30, 56, 256. Jadi 256. Ya, sama dengan
2 pangkat N kurang 1. 5-nya ingat dibagi ya ke sini. Nah, kemudian di sini kan bentuknya 2 pangkat. Jadi 256 ini kita harus bentuk menjadi 2 pangkat juga. 256 itu adalah berapa? Ya, 256 adalah 2 pangkat 8 ya. Nah, dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah, berarti kan di sini sudah sama-sama bentuknya adalah 2 pangkat. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah 8 itu sama dengan N kurang 1. Sehingga nilai N-nya adalah 9. Oke, jadi banyak sukunya adalah 9 bilangan. Oke, kemudian contoh 3 ya. Nah, ini bentuk yang selanjutnya sebelum kita masuk ke materi berikutnya ya. Nah, ini diketahui suku ketiganya 3, suku kelimanya 27. Tentukan jumlah 5 suku pertama. Jadi di sini untuk mendapatkan jumlah 5 suku pertama yaitu S ya. Jumlah 5 suku pertama, maka kita harus cari A dan R. Nah, cara mencarinya adalah kita jabarkan ini. U5. Jadi kita biasakan yang besar dulu. Nah, UN sendiri kan rumusnya adalah A kali R pangkat N kurang 1. Ini ya. Jadi U5 itu kita jabarkan. A-nya tetap, R-nya tetap, nah N-nya diganti 5. Berarti kan 5 kurang 1 yaitu 4. Gitu ya. Kemudian U3 juga dijabarkan. A, R, masukkan. N-nya ganti 3. 3 kurang 1 yaitu 2. Gitu ya. Nah, karena ini geometri maka dibagi. Oh ya, kita hasilkan dulu U5 tadi kan 27. Dan U3 itu kan 3. Ini pun juga dibagi. Ya, jadi dibagi. Nah, A dibagi A kan habis. Catat ya. R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Kalau dibagi itu pangkatnya dikurang. Jadi 4 dikurang 2 itu 2. 27 dibagi 3 itu 9. Sehingga nilai R-nya adalah 3 ya. Gitu. Oke, kemudian kita tinggal mencari nilai A. Dengan apa? Dengan mensubstitusi. Misalkan kita pakai yang bawah. Kita punya kalau A dikali R pangkat 2 itu adalah 3. Berarti A di samping aja ya. Biar muat untuk mencari S. Tadi kita pakai A kali R pangkat 2 sama dengan 3. A 3 pangkat 2 sama dengan 3. 3 pangkat 2 kan 9 ya. Berarti A sama dengan 3/9. Atau A sama dengan 1/3. Dapat A, dapat R. Berarti kita tinggal mencari yang dicari. Itu 5 suku pertama. Jumlah 5 suku pertama. Berarti S5. Nah, karena rasionya 3, maka kita gunakan yang pertama, rumus pertama, yaitu A R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Kalau tadi kan kita gunakan yang ini ya, yang sebaliknya, karena nilai rasionya kurang dari 1. Nah, maka A-nya 1/3, kemudian R-nya tadi 3 ya, pangkat N berarti 5 kurangi 1 per R kurang 1, R-nya 3 kurangi 1. Oke, sehingga 1/3 tulis 3 pangkat 5 berarti 3-nya ada 5. 3 kali 3 9, 27 81 243 ya. 243 kurangi 1 per 2. Dari samping ya. Oke, kemudian 1/3 243 kurang 1 242. Maksudnya 242/3. Kan dibagi 2. Berarti dibagi 2/1 kan? Atau dikali 1/2. Berarti 242/6. Atau di sini bisa diperkecil ya. 121/3. Oke, sampai sini saja cukup. Gimana?
Ya, semoga bisa paham ya. Silakan untuk dipelajari pelan-pelan. Oke, sebelum kita masuk ke yang selanjutnya. Oke, saya hitung sampai 3. Silakan di screenshot. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir kita masuk ke deret geometri tak hingga ya, atau S tak hingga seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan rumus S tak hingga ada 2 ya. Untuk yang pertama, kita lihat rasionya kalau berada di antara -1 sampai 1. Maka menggunakan rumus A dibagi 1 dikurang R. Sementara kalau nilai R-nya kurang dari sama dengan -1 atau nilai R-nya lebih besar sama dengan 1, maka kita gunakan rumus ini. Jadi langsung ya, S tak hingga sama dengan plus minus tak hingga. Jadi kalau misalkan dia kurang dari sama dengan -1, pakainya yang negatif tak hingga. Kalau lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1, pakainya yang tak hingga. Oke. Kita masuk ke contoh jumlah deret tak hingga dari dua soal berikut adalah, nah ini kita lihat dulu nilai rasionya seperti apa. 6/18 ya. Kalau diperkecil kan 1/3. Sepertiga ini masuknya ke sini atau ke sini? Ya, ke sini ya. Karena dia pecahan kurang dari 1. Nah, pakainya yang ini. Berarti rumus S tak hingganya adalah A dibagi 1 min R. Masukkan A-nya berapa? 18/1 dikurang R-nya berapa? Tadi sepertiga ya. Tadi di awal sudah diberitahu, tinggal Anda tulis. Caranya 3 dikali ke atas ya. 3 kali 1 3 dikurangi 1 berarti 2/3. Ulang, kemudian 18 kalau dibagi pecahan kan dikali terus dibalik ya. 3/2. Oke, berarti 18 bagi 2 itu 9 kali 3 itu 27. Oke. Semoga bisa paham. Kemudian kita masuk ke contoh berikutnya, 1 dikurang 3 ditambah 9 kurang 27 tambah dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat rasionya saja ya. Berarti kan di sini rasionya -3 dibagi 1 yaitu -3. Berarti -3 itu termasuk yang ini. Ya, R-nya kurang dari sama dengan -1. Nah, berarti langsung S tak hingganya adalah negatif tak hingga. Oke, selesai. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Tetapi nanti kalau misalkan nilai R-nya 3 misalkan, berarti S tak hingganya adalah tak hingga. Oke? Ya, sekali lagi semoga bisa dipahami, pelan-pelan saja dipelajari. Semoga semuanya bisa paham. Oke? Tetap semangat selalu dan banyak latihan tentunya. Oke? Silahkan untuk screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan kali ini. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.